Bacaan dari kitab Matius bab 26. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama ke-12 murid itu. Ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku." Dengan sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama aku mencelupkan tangannya ke dalam mangkuk ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang Dia. Akan tetapi celakalah orang yang membuat anak manusia itu diserahkan. Lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Dia itu berkata, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kemudian Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminum hasilnya yang baru bersama kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena Aku. Sebab ada tertulis, Aku akan membunuh gembala, dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi, sesudah Aku dibangkitkan, Aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua terguncang imannya karena Engkau, aku sekali-sekali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal Aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau." Semua murid yang lain di situ pun berkata demikian. Kemudian sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara Aku pergi ke sana untuk berdoa." Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Ia mulai merasa sedih dan gelisah. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan Aku." Kemudian ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur.
Lalu ia berkata kepada Petrus, "Tidak sanggupkah kamu berjaga walau 1 jam saja bersama aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ketika ia kembali lagi, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi lagi dan berdoa untuk ketiga kalinya dengan mengucapkan doa yang sama. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Masihkah kamu tidur dan beristirahat? Lihat, saatnya sudah tiba Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan suatu tanda kepada mereka. "Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia." Segera ia mendekati Yesus dan berkata, "Salam, Rabi." Lalu mencium dia. Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Mereka pun mendekat, memegang Yesus dan menangkapnya. Namun seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangan untuk menghunus pedangnya, menyerang hamba imam besar dan memotong telinganya. Lalu kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab semua orang yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Orang-orang yang telah menangkap Yesus membawanya menghadapi Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke halaman imam besar. Setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat bagaimana akhir semuanya ini. Imam-imam kepala dan seluruh anggota mahkamah agama mencari kesaksian palsu melawan Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak dapat memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, "Orang ini berkata, aku dapat meruntuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi ini terhadap engkau?" Namun Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami apakah engkau Mesias, Anak Allah." Lalu jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa
dan datang di atas awan-awan di langit. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama Yesus, orang Galilea itu." Namun ia menyangkal di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba perempuan lainnya melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini selalu bersama Yesus, orang Nazaret itu." Ia menyangkal lagi dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari logatmu." Lalu mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Seketika itu juga berkokoklah ayam. Petrus pun teringat akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih. Pada waktu pagi, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi membuat rencana untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawa dan menyerahkan dia kepada Gubernur Pilatus. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman, ia menyesal lalu mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Yudas pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ketika Yesus berdiri di hadapan gubernur itu bertanya kepadanya, "Engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Ketika tuduhan terhadap dia diajukan oleh imam-imam kepala dan tua-tua, ia tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Namun ia tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga gubernur itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi gubernur untuk membebaskan 1 orang tahanan pada tiap hari raya, itu atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu, ada seorang tahanan yang terkenal bernama Yesus Barabas. Ketika mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan dan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia sudah mengetahui bahwa mereka menyerahkan Yesus hanya karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Namun imam-imam kepala dan tua-tua menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Gubernur itu berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka,
"Barabas!" kata Pilatus kepada mereka. "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka berseru, "Ia harus disalibkan." Lalu katanya, "Namun kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Lalu mereka malahan semakin keras berteriak, "Ia harus disalibkan!" Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha sia-sia, bahkan sudah timbul kekacauan, ia lalu mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus dicambuknya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang Kirene bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka sampai di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepalanya, mereka memasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan membangun kembali dalam 3 hari. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia dan berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Bukankah ia Raja Israel? Biarlah ia turun dari salib itu sekarang, maka kami akan percaya kepadanya. Ia mempercayakan dirinya kepada Allah. Biarlah Allah menyelamatkan dia sekarang, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, 'Aku anak Allah.'" Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dia juga menyela demikian. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani?" Yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Segera seorang dari mereka datang, mengambil bunga karang dan mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Namun orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Lihatlah, tabir bait suci terkoyak menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajuritnya, mereka yang menjaga Yesus, menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu mereka berkata,
Sungguh, orang ini anak Allah. Ada juga di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu mereka yang mengikut Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, serta ibu anak-anak Zebedeus. Menjelang malam, datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga, pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan dia kepadanya. Lalu Yusuf pun mengambil jenazah itu dan mengafaninya dengan kain linen yang putih bersih, lalu membaringkannya dia di dalam kubur yang baru miliknya, yang dibuat di atas bukit batu. Sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, ia pun pergi. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa sewaktu hidup si penyesat itu berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat ia telah bangkit dari antara orang mati. Penyesatan yang terakhir akan lebih buruk daripada yang pertama." Lalu kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Setelah hari Sabat lewat menjelang menyisingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan yang turun dari langit datang ke batu penutup itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wujudnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Lalu penjaga-penjaga itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Lalu mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar, dan berlari-lari cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sementara mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Sesudah berkumpul dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Apabila hal ini terdengar oleh gubernur, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak mendapat kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Cerita ini tersebar di antara orang Yahudi sampai hari ini. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu.
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan.